Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya masih semangat untuk belajar kan? Yap, kita kembali lagi di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 3 pembelajaran ketiga. Yuk disiapkan. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif ya kemarin di pembelajaran ke-1 dan ke-2. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Nah, teman-teman di sini sudah ada kotak-kotak yang sudah terdapat beberapa huruf. Nah, tugasnya tadi yaitu menemukan 8 kata yang berhubungan dengan energi alternatif. Nah, di sini ada yang pertama ada listrik. Yang kedua ada PLTA. Ada juga matahari dan juga ada angin, ada minyak, ada generator dan ada air. Teman-teman bisa menemukan yang lainnya jika memang masih ada kata-kata atau yang belum tersembunyi yang ada di dalam kotak-kotak ini. Setelah teman-teman menemukan 8 kata tentang energi alternatif, sekarang coba pilih 5 kata saja dari kata-kata yang tadi yang sudah didapatkan oleh teman-teman, lalu jelaskan sesuai dengan pemahaman teman-teman. Contohnya misalkan ada kata matahari, di mana matahari adalah benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Atau yang kedua misalkan listrik, daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya untuk menjalankan mesin. Atau kalimat yang ketiga, contohnya misalkan kata air, cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen. Yang keempat ada kata generator, di mana generator itu adalah pembangkit listrik atau pembangkit tenaga listrik atau uap dan lain sebagainya. Yang kelima ada kata minyak, di mana minyak artinya zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam ether dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati dan juga minyak hewani atau mineral dan bergantung pada sifatnya. Yang keenam ada kata angin. Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Ada juga PLTA, adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik yang biasa disebut hidroelektrik. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerakan air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal ya teman-teman. Contohnya misalkan menghasilkan energi listrik, menggerakkan mesin penggiling gandum. Nah teman-teman ada yang pernah melihat kincir air? Ya mungkin ada yang sudah, ada yang pernah, atau bukan bahkan mungkin ada yang belum ya. Nah ini ada gambar kincir air. Nah teman-teman bisa berkreasi membuat kincir air. Nah di sini di mana gunakan gambar bidang untuk membuat kincir ya. Di sini energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha untuk menggerakkan benda. Salah satu yang memanfaatkan energi gerak adalah kincir air. Berikut adalah cara membuat kincir air yang sangat sederhana. Alat dan bahan yang digunakan misalkan di sini ada jangka, ada juga pisau atau pemotong gabus elektronik, ada juga gabus, gelas plastik yang bekas ya, terus gunting, lidi, selatip dan sedotan. Langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Buatlah lingkaran dari gabus dengan menggunakan jangka. Diameternya sesuai keinginan teman-teman ya, misalkan antara 15 sampai 20 cm untuk diameternya.
Yang ketiga, potonglah gabus dengan menggunakan pisau potong atau bisa juga menggunakan pemotong gabus elektronik. Buatlah baling-baling kincir air. Caranya dengan potonglah gelas plastik bekas menjadi 3-4 bagian. Bentuk potongan adalah persegi panjang. Tempelkan potongan gelas pada lidi dengan menggunakan solatip. Yang keenam, membuat proses kincir air, yaitu caranya lubangi gabus yang berbentuk lingkaran tepat di tengah-tengah lingkaran gabus. Ukuran lubang disesuaikan dengan besar kecilnya sedotan ya. Yang ketujuh, masukkan sedotan ke dalam lubang yang telah dibuat dan masukkan pula lidi ke dalam sedotan. Yang kedelapan, pasanglah baling-baling pada pinggir lingkaran gabus, tusuk lidi yang telah ditempel potongan gelas plastik ke pinggiran gabus. Dan yang kesembilan, kincir air sudah selesai dah. Nah, coba kalian alirkan air melalui keran. Nah, semoga kincir air buatan kalian bisa berhasil. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual ya teman-teman ya. Perhatikan juga di mana minuman kemasan itu yaitu tanda pada kemasannya. Contohnya berupa batas waktu penggunaan air tersebut. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, ini dapat menyebabkan keracunan. Kondisi tidak baik disebut kadaluarsa. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli makanan atau minuman, coba dilihat tanggal kadaluarsanya. Jika sudah melewati, berarti itu tidak usah dimakan. Takutnya di dalam makanan dan minuman itu menyebabkan keracunan. Misalkan ada tanda 18/07/08, artinya minuman itu sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan penggunaan waktunya. Nah, di antara dua kemasan ini ada perbedaan ya, teman-teman. Di antaranya kemasan yang pertama ini ada penunjuk hari, bulan, dan tahun pada kalengnya ya. Jadi teman-teman bisa dilihat tanggal kadaluarsanya. Kalau misalkan biasanya itu ada di bawah kalengnya, ada di pinggir kalengnya ataupun di atas kalengnya. Terus kalau yang produk yang kedua, biasanya ini hanya kemasan menunjukkan bulan dan tahun saja. Contoh misalkan bulan 08 garis miring 2021, berarti masa kadaluarsanya yaitu pada bulan Agustus 2021. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati dan cek dulu tanggal kadaluarsa di setiap kita membeli produk makanan maupun minuman. Nah, coba teman-teman dilihat buku tematiknya di halaman 127, di mana yang pertama, minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum bulan Desember tahun 2017. Sedangkan yang kedua, minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 bulan November tahun 2018. Untuk yang C, minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Maret tahun 2018. Sedangkan yang D, minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 17 bulan Juli 2020. Yang E, minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember tahun 2020. Sedangkan yang F, minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember tahun 2017. Sedangkan yang G, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Itu jawabannya sisanya yaitu 2 hari. Sedangkan yang H, jika hari ini tanggal 17 November 2017, maka sisa waktu untuk minum tersebut atau minuman kaleng tersebut adalah, itu jawabannya 3 bulan.
Jadi sekali lagi, perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan kita. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh, tapi bisa menyebabkan kita menjadi sakit karena sudah memakan dan meminumnya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya dalam memilih makanan dan minuman, dilihat dulu tanggal kadaluarsanya. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 3 pembelajaran ketiga. Nah teman-teman selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.